Heboh, Arman Wosi dan Della Puspita diduga jadi korban penipuan travel umroh. Pasangan artis Della Puspita dan Arman Wosi tengah menghadapi cobaan berat setelah mengaku menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah perusahaan travel umroh milik teman mereka berinisial A. Bukannya bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci, pasangan ini justru harus menghadapi kerugian besar karena uang yang telah disetorkan sebesar 300 juta rupiah lebih tidak kunjung dikembalikan. Della Puspita awalnya ragu menggunakan jasa travel milik A, mengingat pengalaman kurang menyenangkan yang pernah ia alami dengan perusahaan tersebut saat umroh sebelumnya. Namun, ia akhirnya memberi kesempatan lagi dengan harapan A memperbaiki kesalahan masa lalu. Awalnya aku ragu, tapi karena niatnya membantu dan A berjanji akan lebih amanah, akhirnya aku tawarkan juga ke teman-teman. Aku bilang, jangan sampai kejadian sebelumnya terulang karena ini juga mempertaruhkan nama aku. Ujar Della, rencana keberangkatan umroh pasangan ini sejatinya dijadwalkan pada 19 Januari 2025. Namun jadwal tersebut tiba-tiba dimundurkan ke 22 Januari tanpa alasan yang jelas. Hal ini mulai menimbulkan kecurigaan, apalagi saat hari keberangkatan, pesawat yang dijanjikan malah diganti mendadak. Kondisi ini mengingatkan Della pada pengalaman buruk sebelumnya. Aku sudah mulai deg-degan, kok kayak kejadian kemarin lagi? Padahal teman suami aku juga sudah ingetin, jangan main mundur-mundur karena orang kantoran itu izinnya susah, keluh Della. Namun sayangnya, kekhawatiran itu terbukti. Rencana umroh mereka batal total, dan hingga kini uang yang telah disetorkan belum dikembalikan oleh pihak travel. Della juga mengungkapkan bahwa ia bahkan dituduh sebagai bagian dari perusahaan travel tersebut dan dianggap melakukan prestasi oleh beberapa pihak. Padahal, ia hanya mengenalkan teman-temannya pada biro perjalanan tersebut tanpa mempromosikannya secara resmi. Sang pemilik travel, A sempat menawarkan 5 unit mobil sebagai jaminan untuk mengganti uang yang hilang. Namun, situasi semakin rumit karena mobil-mobil tersebut bukan milik pribadi A, melainkan milik saudara dan temannya. Bahkan beberapa di antaranya masih berstatus cicilan dan tanpa dokumen BPKB. Kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi Della dan suaminya, terutama dalam memilih biro perjalanan umroh. Ia berharap pihak travel segera menyelesaikan kewajibannya, terutama mengembalikan uang jemaah yang batal berangkat. Sementara itu, Della juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih travel umroh, terlebih jika sebelumnya perusahaan tersebut pernah memiliki masalah serupa. Kasus ini semakin menambah panjang daftar korban penipuan travel umroh di Indonesia. Namun, perjuangan Della dan Arman untuk mendapatkan hak mereka masih terus berlanjut.